Kamera, roll, action. Kenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Robin Nugraha. Halo, nama saya Rafiq Marwan. Nama saya Mawar. Nama saya Riyandi. Yoi lah. COVID itu apa ya? Semacam virus yang menyerang kepada paru-paru pernapasan manusia. COVID is coronavirus disease. Itu adalah sebuah penyakit menular yang katanya asalnya dari Wuhan, China. Terus atau penyebaran, jadi ya semacam virus. Penyakit menular mah Sebuah virus yang menular, intinya menyerang saluran pernapasan dan lain-lain. Awalnya kurang percaya sampai ada kejadian di daerah kita. Akhirnya aku percaya 100%. Kalau percaya sih ya percaya, soalnya kerabat teman dekat saya tuh udah pernah terkena gitu. Yes, jadi karena memang banyak kasus di Indonesia, ada berapa juta. Terus di Kabupaten Bandung sendiri, terakhir saya dengar itu rumah sakit di Kabupaten Bandung, di kota Bandung juga penuh dengan pasien COVID. Oke. Terus apa lagi ya, di kampung sendiri juga banyak kasus, dan memang saya lihat sendiri. Percaya Alasannya kalau sana di lingkungan Iyoy banyak sekali tuh ayeuna bahkan Iyoy oge pernah reaktif mang. Oke, apa upaya pencegahan yang sudah dilakukan? Upaya pencegahan selama ini saya sudah berkali-kali dirapit. Beberapa hari yang lalu juga sudah di swab, sudah divaksinasi juga. Oke. Untuk sehari-hari juga saya pakai masker, kadang pakai hand sanitizer, Iya. kadang menjaga jarak. Tapi ya memang itu sih yang utama, pakai masker dan kadang-kadang 5M, apa sih 5M itu? mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Oh, pakai masker, Nah, vaksinasi, jaga jarak, cuci tangan, terus nanti yang bersihkan rumah. Biasanya Iyoy kamar pabalatak ke kumaha, geus gitu. jadi bersih. Pokoknya mah bersih pisan, steril hirup Iyoy teh mah. Upaya pencegahan seperti vaksinasi, Oh, udah saya vaksin. udah dong. Terus Penyemprotan disinfektan dan lain-lain. Memakai masker juga penting nggak sih masker itu? menurut saya penting, Kenapa? karena itu sebagai upaya pencegahan. Coba isolasi mandiri. Terus that's it. Intinya menjaga jarak dari orang lain, karena dari situlah virus itu menyerang orang lain dan menular kepada orang lain. Jadi Saya akan karantina mandiri di rumah saya sendiri. Terus ya menjaga kebersihan, protokol yang ada. Tentunya isolasi mandiri. Setelah itu berarti karena saya positif, berarti kan saya tidak patuh dengan protokol, karena mungkin lalai, entah memang imun saya lagi turun. Jadi setelah positif ya saya isolasi mandiri. Setelah isolasi mandiri ya berusaha lebih patuh dengan protokol, lebih membantu nakes, tenaga kesehatan, terus juga menambah atau menjaga imun dengan olahraga segala macam, minum vitamin, makanan sehat. That's it. apa mang seberapa besarnya? Teuing. Sangat besar
Kalau dilihat cara hidup dan gaya hidup di daerah kita yang hanya memikirkan bantuannya tapi tidak mementingkan virusnya. Menurut saya sih ya gimana ya, kemarin kali ngomong apa kan lihat pengaruh lingkungan. Kalau bingung kan lah contohnya contohnya sangat besar karena memang ini virus melibatkan banyak manusia. Ya. Taruhlah virus ini tidak menyebar, maka pandemi ini nggak akan ada. Nggak akan serius. Taruhlah ya yang kena COVID itu satu orang dan dia virusnya tidak menyebar, ya udah selesai. Ya udah dia aja gitu. Jadi seberapa besar pengaruh lingkungannya sangat besar. Kalau satu orang melalai dan dia tertular, maka dia bisa nyebarin ke orang lain yang justru lebih patuh dari dia. Jadi kesadaran masing-masing sih ya, enggak sih, kesadaran masyarakat justru karena adanya pandemi ini bukannya jadi denial, jadi acuh tak acuh, justru harusnya lebih apa ya, lebih patuh lah, karena ada larangan patuh protokol kesehatan 5M segala macam, segala divaksin, karena ya itu upaya apa namanya, penanggulangan ya, upaya penanggulangan COVID supaya ya pandemi ini berakhir lah. Keresahan tentunya karena saat ini tanggal 25 Juni 2021 PPKM jalan lagi nih di Kabupaten Bandung, ya, dan di Kota Bandung juga lagi zona merah katanya tuh. Berarti kan ada yang salah nih, ada yang nggak patuh sama protokol kesehatan karena ya yang tadi saya bilang ada lonjakan apa namanya pasien COVID ya. Jadi ya tolonglah di masker wae mah dah belum sapoe mah tenang daripada dengan COVID terus maut kan. Iya. Terus jangan cuma percaya ya silahkan Anda nggak percaya COVID, mau percaya konspirasi apapun, tapi ketika ada bantuan COVID Anda riweuh, ibaratnya bantuan sosial COVID itu datang terus Anda, wah saya hayang menangnya, tapi Anda tidak patuh, ya Anda sudah merugikan diri sendiri dan lingkungan Anda sendiri. Jadi ya tolong ketika Anda merasa tidak percaya dengan COVID, minimal Anda patuh dengan protokol, ikuti sajalah. Itu juga untuk kepentingan untuk kepentingan bersama kok. Kalau tidak percaya, minimal patuh, jangan bandel. Kamu itu bukan anak kecil. Ya, ada ini warga-warga ini bukan anak kecil. Wajar ketika anak yang benar-benar umur di bawah 10 tahun bandel ya memang sudah umurnya. Kalau udah dewasa kan tanya aneh. Sip Mas, atur suwun. Ya, jadi satu lagi buat yang memang ngerasa percaya dan ngerti tentang adanya COVID segala macam, bahkan korban jiwa juga COVID banyak jutaan. Bukan masalah ke rumah sakit gering di COVID ke ngungkul, jadi memang si COVID teh aya cek urang mah. Dia sok leuleyan lah, minimal indung maneh, anak maneh, adik maneh, lancet maneh, dulur maneh. Buat masyarakat Indonesia kalau main naon kita ngomong naon Jujur anu awalna kurang bergom, anu awalna kurang teringat kanu ayana eta COVID, ku ditingali tetangga urang kolot-kolot batur anu kurang dipikanya oge benang jeung teka salametkeun ta eta anu kudu jadi ingetan mah. Tong hareumpeur ngingetkeun kan bantuanna COVID teh aya.
selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada dan menjaga kebersihan. Wah, resah pisan mah nu biasana ieu cuman nyin acara naonnya anu melibatkan orang-orang banyak lah. Ketika dibere zaman virus corona ieu jadi segala hese bikin event ieu hese, bikin kegiatan ieu hese. Yang itu meureun hiburan kan eta bagi ieu mah. Udah. Sip. Ayo alus yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Citaman, tua abah di Pika Cinta. Dina dangat-dangat ayeuna peningkatan kasus Covid cukup meningkat. Getir memang dirasakan. Teu aya deui anu dipika hariwang selain terjangkitna beberapa warga. Kanggo itu seiring kasus ini Abah hoyong segera menghentikan ini teh dan seluruh pemerintah. Di antaranya seluruh warga masyarakat vaksinasi yang sedang digalakan oleh pemerintah. Ketika vaksin ini minimalnya 80% warga kita sudah divaksin, berarti kita akan beranjak ke arah normal. Jangan dibiarkan kasus ini berlanjut. Seiring dengan itu minimal untuk antisipasi secara pribadi masing-masing ada yang namanya istilah 5M. Di antaranya adalah tetap memakai masker kemanapun kita berada. Ini sebagai antisipasi awal untuk kita mencegah penularan COVID. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir. Yang ketiganya, menjaga jarak tetap. Kelengahan yang awal, manakala menganggap ini adalah hanya teman, ini adalah hanya keluarga, ini adalah hanya teman-teman dekat, kerabat dekat. Padahal itu adalah kelemahan pertama. Tidak diketahui bahwa rekan kita, keluarga kita itu pernah gaul siapa, ketemu dengan siapa, itu tidak terantisipasi oleh kita dan tidak diketahui. Inilah kelengahan awal kita terjadinya penularan COVID. Yang ketiganya, yang keempat terutama menjauhi segala kerumunan yang menyebabkan kerumunan-kerumunan, segera hindari. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Kemana kita bergerak, kemana kita beranjak, hindari itu. Artinya untuk sementara ini segala kegiatan yang menyebabkan kerumunan, baik itu kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, kegiatan olahraga yang bersifat kerumunan, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, baik kegiatan olahraga, baik kegiatan agama dan segala macam yang tidak menyebabkan kerumunan, bahwa kerumunan itu adalah hal yang mendekati terjangkitnya COVID. Kemudian antisipasi lainnya, laksanakan penyemprotan mandiri di rumah dengan bahan yang tersedia di warung-warung seperti Dettol, Lysol, sabun-sabun cuci yang Soklin seperti itu dicampurkan, semprotkan ke alat-alat vital seperti tempat gagang pintu yang selalu sering dipegang, kaca dan segala macam. Selain bersih juga insya Allah itu akan membunuh kuman. Selanjutnya Selanjutnya Abah menghimbau dengan sangat kepada setiap masyarakat yang mengerti, yang memiliki intelektualitas, tolong bantu pemerintah. Kita membantu para medis yang sekarang itu kelelahan, sangat capek sekali antara sumber daya manusia
dengan kasus COVID itu lebih besar kasus COVID-nya, sehingga hari ini rumah sakit pada penuh, pelayan sudah tidak mencukupi lagi. Jangan lakukan seperti itu, hindari kejadian-kejadian ini. Semakin kecil penekanan penyebaran COVID, semakin cepat kita beraktivitas. Mohon bersabar bahwa COVID ini sangat berbahaya. Dengan kesabaran dan keikhlasan, hentikan kontroversi, hentikan pendapat-pendapat yang menyesatkan warga kita. Demikian, Abah mohon dengan sangat disiplin, turuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jangan diabaikan, jangan diperdebatkan. Seluruhnya bahwa ini kegiatan hal yang positif untuk kita lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.